Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biarlah hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita terus bersekutu dengan Engkau, hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu bersaat teduh dengan Engkau, dengan memuji menyembah Engkau, dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami umat-Mu ya Tuhan, untuk terus memberi waktu yang terbaik hanya kepada Engkau. Memberkati puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Sembah kami, biarlah Engkau menerimanya dengan, oh Tuhan, sungguh-sungguh ya Bapa. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, bila berasal dari isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami akan memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapaknya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik bagi setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiada pernah berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Tiada berkesudahan Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Engkau baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Engkau baik selama-lamanya ya Tuhan. Hidupku takkan sama lagi sejak kami percaya kepada Engkau Yesus. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran, Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Amin.
Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Tuhan, Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Dalam persembahan hidup kami Bapa. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Raja. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain,
haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Pada hambanya menyampaikan firman, kami persilakan. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapa, kerinduan kami tiap-tiap kali di hadapan-Mu. Kami mengenal Engkau secara pribadi di hidup kami. Sehingga pengagungan, penyembahan kami itu sungguh-sungguh karena kami mengagumi Engkau secara pribadi sebagai pemilik hidup kami masing-masing. Sore ini kami mau belajar banyak tentang Engkau. Lawat kami secara pribadi supaya kehadiran-Mu sungguh sangat-sangat berarti bagi kami. Dan kami percaya kalau Engkau di hidup kami, Engkau segalanya bagi kami, maka yang lain tidak akan ada artinya. Lawat kami sore ini, kami persiapkan hati kami persiapkan telinga pendengaran kami, dan kami mau belajar bersama-sama dengan Engkau. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
Selamat malam saudara semua. Malam ini kita mau belajar bersama-sama, kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pertama ayat yang ke-17, di situ dikatakan, Efesus pertama ayat yang ke-17, ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kalau kita baca ayat di atasnya dikatakan Paulus ini berdoa kepada Bapa di surga untuk jemaat yang ada di Efesus. Supaya setiap jemaat, waktu itu dikatakan, dan malam ini kita belajar bersama-sama supaya roh hikmat dan wahyu itu ada di dalam setiap kita untuk mengenal Tuhan secara benar. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal Dia secara benar? Yang pertama, tiap-tiap kali hari ini bukan sekedar rutinitas kita lakukan, ini adalah ibadah. Peribadatan yang kita lakukan tiap-tiap kali untuk kita menghampiri Tuhan. Lalu apalagi kita belajar mengenal Tuhan dengan berdoa. Seringkali sebelum kita masuk poin yang berdoa, seringkali banyak orang salah beribadah dengan benar. Itu berpikir bahwa itu liturgis. Itu kalau kita ada di gedung gereja, atau kita lagi ada di satu tempat ibadah bersama. Padahal yang sebenarnya ibadah itu bukan hanya perkumpulan pada waktu hari-hari tertentu, tetapi pada waktu kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Entah kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai pegawai, kita sebagai pemimpin, kita sebagai murid-murid di sekolah, bahkan mungkin apapun jabatan kita ini sedang beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak mengenal betul, mengerti ibadah itu, kita akan mengkotak-kotakkan secara pribadi. Oh, ibadah berarti kalau hari Minggu aku ibadah. Kalau aku masuk ruang ibadah, masuk di gereja berarti aku sedang beribadah. Kalau aku lagi duduk di teras di depan berarti aku bukan beribadah. Kalau aku lagi di sekolah berarti aku bukan beribadah. Malam ini kita mau belajar bersama-sama. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang di Efesus kepada Bapa di surga supaya jemaat waktu itu dikatakan supaya ada Tuhan memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan malam ini kita mau belajar bersama-sama. Beribadah sekali lagi tidak dikotak-kotakkan dalam hal yang tadi. Tetapi kita belajar di sekolah, kita bekerja di kantor, kita bekerja di toko. Atau kita lakukan kegiatan apa saja. Sebagai ibu rumah tangga kita sedang memasak, kita lakukan bersih-bersih kita, itu sama dengan ibadah. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang pertama. Jadi mulai sekarang kita mau belajar abaikan pengertian yang salah. Bahwa beribadah, kalau kita duduk manis tiap hari Minggu, kita dengar ada orang memuji, kita tidak memuji. Kita dengar orang menyampaikan kebenaran firman, kita diam, kita lihat aja. Bukan itu, tetapi ibadah yang sesungguhnya. Apapun yang kita buat, kita menyapu, kita mengepel, kita lakukan kegiatan apa saja di tempat pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, itu namanya ibadah. Karena semua pasti kita lakukan dengan segenap hati. Yang kedua,
Caranya bagaimana? Berdoa. Berdoa, kalau kita ngomong istilah berdoa, oh aku sudah melakukan doa makan pagi, siang, malam, bukan itu. Tetapi ada doa-doa secara khusus yang kita lakukan untuk kita lebih intim kepada Tuhan. Dan itu dikatakan lebih mengenal dia secara pribadi. Sering kali lagi orang dikatakan sedang apa? Berdoa. Berdoa tutup, mungkin ada di ruangan, kita sedang berdoa lipat tangan. Nah, itu lebih banyak istilah berdoa seperti itu. Tetapi sekali lagi kita mau belajar. Pada waktu kita melakukan kegiatan kita di kantor, kita melakukan semuanya, lalu kontak batin kita kepada Tuhan yang empunya pemilik hidup kita. Ini kita sedang menjalin hubungan, bukan satu arah, bukan kita sedang bekerja di atas kertas ini saja, tetapi kita sedang berkomunikasi dengan pemilik hidup kita. Itu namanya kita sedang berdoa. Nah, ada banyak macam bentuk berdoa, tetapi dari banyak hal itu kita belajar yang satu tadi. Anak-anak yang sedang di sekolah, mungkin ada teman lagi main asik HP, di kelas guru sedang menerangkan. Nah, ini bukan berdoa, bukan beribadah, tetapi ini mengabaikan kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita sedang sungguh-sungguh, kita konsentrasi guru sedang menerangkan sesuatu, kita lihat, lalu kita jalin kontak hubungan dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa, tetapi dengan Engkau aku pasti disanggupkan. Maka hikmat Tuhan itu akan ada atas kita. Lalu yang selanjutnya dikatakan membaca firman Tuhan. Seringkali kita dianjur, ayo baca firman Tuhan. Nah, ada baiknya dibaca saja, ngerti enggak ngerti, dibaca saja. Tetapi kita mau belajar. Kita setiap kali kita membaca sesuatu, kalau kita mungkin pasti ada panduannya. Kita beli apa saja, beli HP ada panduannya, beli apa saja, beli mesin cuci, beli apa, sekarang kan ada banyak panduan-panduan. Lalu kita baca, enggak ngerti, pokok dipenek-penek, itu yang akan berujung berakibat jadi berantakan. Tetapi kalau kita membaca sesuatu, supaya apa yang kita baca, kalau kita beli sesuatu, seandainya beli pulpen, ada petunjuknya yang perlu dirangkai, apa dulu yang dimasukkan, kita ikuti petunjuk itu dengan baik, maka jadilah bentuk pulpen seperti yang diinginkan. Nah, kita membaca firman Tuhan juga seperti itu. Kita belajar baca firman Tuhan, bukan sekedar membaca, pengantar tidur, tetapi kita mau belajar sungguh-sungguh supaya apa? Membaca firman sampai kita sendiri mengenal isi hati Tuhan. Dan dikatakan di sini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bukan pagi dan malam, tetapi sepanjang pagi sampai malam kita belajar merenungkan firman Tuhan itu. Kalau kita setiap hari kita isi dengan merenungkan firman, adakah waktu untuk kita menyesali diri? Mengomel, bersungut-sungut? Pasti tidak ada. Karena apa? Karena isi dari hati kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan pemazmur Daud mengatakan setiap dikatakan penjaga kawal malam itu, mungkin kalau istilahnya ada kentongan di sini, ada kan? Kalau di daerah saya masih ada, pukul 1 dibunyikan itu tiang listrik, tong, merenungkan firman. Nanti 1 jam kemudian itu apa, tiang listriknya dipukul lagi, tong tong, oh berarti jam 2. Padahal zaman sudah modern. Nah, ini sesuatu yang harus kita juga lakukan. Mungkin kita tidak tengah malam, tetapi kita mau belajar.
supaya merenungkan firman Tuhan itu jadi bagian di dalam hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan di sini, bagaimana cara kita mengenal Dia dengan benar? Yaitu kita mau diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kata maunya ini yang perlu kita garis bawahi. Roh Kudus ada, kita mengenal Dia. Tetapi apakah kita mau diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus? Dan kalau kita mau melakukannya, maka dikatakan di sini, doa Paulus itu akan tergenapi atas hidup kita. Apa? Kita akan mengenal Dia dalam roh, hikmat dan wahyu secara benar. Ini doa Paulus yang pertama. Seringkali kita banyak mendengar, ada banyak orang sudah mengenal Tuhan puluhan tahun, tetapi pada waktu masalah itu datang, pencobaan itu datang, mungkin sakit penyakit datang, kita mulai katakan, hari Rabu yang kemarin kita belajar satu kebenaran, bahwa ada rasa iri. Aku doa sudah 10 tahun, dia baru 2 tahun. Aku sudah daftar doa itu, jawabannya bukan pendaftaran, kata Mr. Roni. Nah, jadi bagaimana kita bisa doa kita dijawab oleh Tuhan? Yaitu tadi, kita mengenal, kalau kita saudaraku doanya dijawab lebih dulu oleh Tuhan. Kita tidak ada rasa jengkel karena kita tahu Tuhan yang kita kenal, Dia adalah Tuhan yang kasihnya luar biasa, kesabarannya luar biasa daripada setiap kita ini. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama untuk kita mengenal Dia dengan cara yang tadi. Kita beribadah, apa yang kita buat, kita lakukan itu adalah ibadah. Berdoa dengan segenap hati, membaca dan merenungkan firman tiap-tiap kali. Dan dikatakan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan juga berdoa kepada Bapa di surga, ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang kedua dikatakan supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Kita ingat kisahnya Ayub. Pada waktu Ayub dia sakit, dia dikunjungi oleh teman-temannya. Senang ya, kalau kita sakit dikunjungi oleh teman-teman mungkin senang. Tapi kita mau belajar dari Ayub. Pada waktu Ayub dikunjungi oleh teman-temannya, yang dikatakan temannya itu justru sebetulnya memperburuk keadaan Ayub. Karena Ayub sakit itu dia bukan karena dosa, bukan karena dia salah, bukan karena dia lakukan hal-hal yang membuat Tuhan berduka, tetapi pada waktu itu keadaan Ayub ini dia jadi orang yang saleh. Bahkan setiap kali anak-anaknya melakukan pesta, dikatakan Ayub ini mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya anaknya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada Ayub. Supaya apa? Supaya Ayub semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dikatakan di sini supaya mata hatinya Ayub ini semakin terang dan dia mengenal secara pribadi siapa Tuhan yang dia sembah. Bukan kata teman, bukan kata sahabat, bukan kata saudara,
Tetapi Ayub kenal Tuhan karena dia mengalami banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup Ayub. Jadi pada waktu Ayub dikunjungi oleh teman-temannya, temannya ngomong, kamu dosa loh, kamu salah. Tuhan itu mungkin rodok jengkel sama kamu. Tuhan itu memang sengaja ini datang no masalah. Seringkali kita seperti itu kan, tanpa sengaja mungkin ada saudara yang berkunjung. Tetapi kita mau belajar. Di akhir kisahnya Ayub ini dia mengatakan, Ayub ini bangga. Dia kenal Tuhan bukan seperti kata orang, bukan seperti kata temannya, tetapi dia mengenal Tuhan secara pribadi karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Malam ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, saudara masing-masing. Tetapi mari kita mau belajar, kalau toh tantangan itu ada, mari kenali dia secara pribadi. Seperti Ayub, orang boleh datang ke kita, boleh memojokkan kita, oh ini mungkin karena dosa masa lalumu, oh ini mungkin karena salahmu, oh ini mungkin karena apa. Mari mulai datang ke Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tahu Tuhan itu tidak pernah punya hati jahat. Dia yang membabat, dia yang membalut semua luka-luka kita. Justru yang membuat kita celaka itu kita harus ingat, itu si jahat, namanya iblis. Dan kita harus ingat itu. Karena Tuhan sendiri sudah relakan dirinya di atas kayu salib. Dia mati untuk saudara dan saya. Dan oleh kuasa bilurnya kita yang sakit, kalau kita percaya, kita sembuh. Hari Rebu kita sudah belajar bahwa oleh kuasa darah Yesus dan oleh tubuhnya dia sudah merelakannya supaya apa? Kita yang hari-hari ini mengalami sakit, kita mengalami kesembuhan. Tuhan sedih. Tuhan senang lihat kita memuji Tuhan, tetapi Tuhan akan lebih senang lagi kalau lihat kita semua yang ada di worship at home, bahkan yang ada di gereja ini, kita semua sehat, sembuh karena Tuhan sudah mati bagi saya, bagi setiap kita yang mendengarkan kebenaran pada malam ini. Dan kita percaya oleh kuasa bilur Yesus, kita yang percaya kita mengalami kesembuhan. Satu contoh lagi, waktu Raja Aram ada perselisihan dengan kerajaan Israel. Ini kisahnya juga pernah disampaikan. Bujang Nabi Elisa namanya Gehasi. Pada waktu dia bangun pagi-pagi, dia lihat, dia takut. Waktu itu ternyata Raja Aram ini sedang mengirimkan banyak tentara dan pasukan berkuda yang mengelilingi Dotan di daerah di mana Elisa ini ada. Karena Raja Aram ini jengkel, setiap kali dia melakukan strategi, kok setiap kali bisa dihadang oleh orang Israel. Mereka pikir ini karena ada apa ya? Ternyata ada Nabi Tuhan yang namanya Elisa. Dan pada waktu Gehasi ini dia lihat, celaka Tuhan, dia katakan kepada Nabi Elisa. Ada banyak tentara mengepung kita. Karena Gehasi, dia tidak mengenal Tuhannya Elisa. Tetapi kita mau belajar, pada waktu Tuhan Elisa ini berdoa kepada Tuhan, bukakanlah matanya supaya dia melihat. Dikatakan waktu itu, pada waktu Elisa ini berdoa, maka mata Gehasi ini dibukakan, dikatakan dia melihat Tuhan menyediakan pasukan berkuda yang dari surga lebih banyak daripada pasukan orang-orang Aram.
Dan pada waktu Gehazi ini didoakan oleh Elisa supaya mata hatinya dibukakan dan dia boleh melihat ternyata Allahnya Nabi Elisa adalah Allah yang luar biasa, bahkan sanggup mengirimkan tentara yang luar biasa, lebih besar daripada kerajaan Aram. Karena apa? Dia sudah dicelikan. Malam ini kita juga mau belajar bersama-sama. Mungkin karena banyaknya pergumulan hidup, masalah apa saja yang ada di dalam hidup kita, sehingga mata hati kita dibutakan oleh perkara-perkara yang sementara, sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Malam ini mari kita berdoa, kita minta. Kita mau katakan kepada Tuhan, bukakan mata hatiku Tuhan, supaya aku boleh melihat kemuliaan-Mu. Dan aku boleh melihat bahwa di balik semua masalah, pergumulan, himpitan, sakit, penyakit yang kita hadapi, ada banyak mujizat Tuhan yang akan dinyatakan atas hidup kita. Apakah ini berlaku bagi orang tua saja? Tidak. Bagi anak-anak yang sekolah pun Tuhan sanggup membukakan mata hatimu untuk melihat kemuliaan Allah yang lebih besar daripada pergumulan-pergumulanmu. Tuhan kita, Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib, Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa atas hidup kita. Saya mengundang tim PW, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini karena masalah, himpitan, tekanan, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, mari kita mau katakan, buka mata hatiku ya Tuhan, supaya aku bisa memandang kemuliaan-Mu. Buka mata hatiku, Yes. buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, Katakan buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku biar memandang. ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, 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 biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, Amin. buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Biar kami memandang wajah-Mu ya biar ku Tuhan. memandangmu. Katakan Kau layak. Kau layak ditinggikan, Nyata kemuliaan-Mu, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu,
Bapa, ini doa kami, ini kerinduan kami. Celikan mata rohani kami, supaya kami boleh memandang-Mu ya Tuhan, memandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Terlalu banyak masalah, pergumulan, himpitan, sakit penyakit yang sementara ini membutakan mata hati kami. Malam ini kami mau katakan seperti Elisa berdoa, bukakanlah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kami boleh melihat betapa besar dan kayanya kemurahan Tuhan yang ajaib atas kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang tidak pernah berputus asa, kami yang masih punya pengharapan di dalam Engkau, dan kami akan melihat bahwa sungguh kemenangan jadi bagian kami, kesembuhan jadi bagian kami, dan kami percaya itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Kami mau berkata kepada diri kami juga rindu mintakan hikmat dan wahyu yang daripada Engkau, supaya kami boleh mengenal Engkau secara benar dan pribadi. Dan kami mau katakan, kami kenal Engkau bukan karena kata orang, tetapi karena kami mengenal, kami sudah mengalaminya, dan kami sudah berkemenangan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya pada waktu kami terima kebenaran ini, kami klaim itu janji milik kami seutuhnya. Kami tidak akan pernah menjadi putus asa, karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami tidak akan pernah menjadi takut apapun yang menghadang di depan kami, karena kami punya Allah yang luar biasa dahsyat. Terima kasih untuk isi hati-Mu. Kami percaya semua umat-Mu yang sudah membuka hati bagi kebenaran firman-Mu, malam ini kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Selamat